Bapak Ibu kita masih hidup dalam kebebasan-kebebasan. Anak-anak kami semudah membalik telapak tangan. Yang penting ada denda. Bapak Ibu, adat tidak seperti itu. Adat itu tidak seperti itu. Saya tahu adat itu baik. Bukan untuk kita, anak ini kawin. Orang tua, oh tidak bisa, itu dia punya laki apa? Tidak punya apa-apa, miskin. Tidak boleh kawin. Orang tua sudah menjadi Tuhan. Tidak boleh. Bapak Ibu mulai ajar anak-anak baik. Jadi orang tua yang baik. Tuhan jadikan satu keluarga baik. Berkati satu keluarga. Kalau mau jadi keluarga baik, pergilah dekat dengan Tuhan. Datang sama Tuhan. Bapak mama kan pergi pada KSP atau ibadah keluarga. Bapak-bapak pergi pada Bapak Ibu singkat saja. Jadi Tuhan bilang sama Daud begini, Raja Daud. Lalu kemudian Daud dia berdoa. Dia berdoa karena dia punya sikap iman yang benar pada Allah. Ini yang kita mau belajar. Tema kita dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27 adalah sikap iman yang benar pada Allah. Jadi Daud ini dia sudah jadi raja. Tuhan sudah berkati dia. Lalu dia lihat tabut Allah. Tabut Allah itu hanya ada di kemah. Lalu dia panggil Nabi Nathan. Nabi Nathan, kau datang. Nabi Nathan, saya terus tinggal di rumah yang besar sebagai raja. Tapi saya lihat itu kemah, tabut Tuhan hanya ada di kemah. Saya mau bangun tempat buat Tuhan. Lalu Nabi Nathan bilang, apa yang kau inginkan, silakan lakukan. Tuhan menyertai kau. Malam ketika Nabi Nathan tidur, Tuhan bicara sama Nabi Nathan. Nabi, kau pergi bicara dengan Daud. Bukan Daud yang bangun bait Allah, bukan Daud yang bangun kemah, tapi nanti yang bangun itu adalah anaknya Salomo. Lalu di pasal 17 ayatnya yang ke-7 Tuhan bicara. Tuhan mengungkapkan, ini Pak Pendeta angkat sebagai pendahuluan. Ini kata Tuhan, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau daripada ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umat Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lain seperti dahulu, dan seterusnya. Bapak Ibu nanti baca di rumah. Jadi Tuhan bilang, aku Allah yang sudah berkarya dalam hidupmu, hai Daud. Kau cuma gembalakan kambing domba. Kau tidak ada apa-apanya. Tapi aku pilih, aku jadikan kau berhasil. Engkau dan keluargamu, aku jadikan ternama. Bapak Ibu pertanyaan, apakah Tuhan hanya pilih Daud saja? Bapak Ibu dan saya bagaimana? Bapak Ibu, Tuhan pilih kita juga. Tuhan pilih orang-orang sebaik juga. Tuhan pilih Bapak Ibu yang ada di setiap di setiap rumah tangga. Sekalipun mungkin Bapak Ibu terbatas, tapi Tuhan pilih kita seperti Tuhan pilih Daud. Lalu Daud menjadi besar karena apa? Dia percaya Tuhan. Bapak Ibu percaya Tuhan, Bapak Ibu juga akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Buktinya, Bapak Ibu lihat rumah ini. Siapa yang sangka kita bisa bangun gereja ini? Orang tidak sangka, tapi Tuhan yang Maha Besar yang bangun gereja ini. Tuhan pakai Bapak Ibu, orang-orang yang sederhana, karena Tuhan yang besar. Tuhan pakai Bapak Tesia, pakai semua bapak-bapak, juga pakai Pak Pendeta, pakai kita semua. Tuhan punya uang tidak banyak, tapi kita punya Tuhan yang besar. Itu bedanya. Orang lain bisa punya harta yang banyak, uang yang banyak, tapi mungkin dia tidak punya Tuhan yang besar. Dia yang besar, apalagi kalau badan sebesar, poros sebesar seperti Pak Pendeta. Jadi teman saya satu pendeta dia badan besar, saya bilang selamat, pendeta yang besar, tapi masih koma, badan yang besar, karena poro tuh. Ya, Pak Pendeta juga sudah poro, so dari sini sudah poro, bukan di kota makan banyak. Bapak Ibu sederhana, Tuhan buat Daud besar, Daud diberkati keluarganya. Tuhan punya janji kepada Abraham, keturunanmu nanti akan menjadi besar.
engkau akan punya negeri Kanaan. Lalu setelah Daud dapat semuanya itu, apa yang Daud buat dan keluarganya? Inilah yang kita mau belajar, sikap iman yang benar kepada Allah. Kita lihat ayat 17 sampai 22. Bapak Ibu perhatikan di ayat 17 sampai 22. Paragraf yang pertama itu. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah, ayat 16. Duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Sikap iman yang benar. Dia duduk merendahkan hati. Sikap iman yang benar kepada Allah. Siapa Daud, siapa Tuhan Allah. Siapa kita, siapa Tuhan. Maka dalam gereja, orang-orang yang sombong angkuh, mereka tidak dapat apa-apa karena sikap iman yang salah. Melayani Tuhan dengan sikap yang salah. Dan hari ini kita belajar, Daud punya sikap, dia duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, dia berdoa, siapakah aku ini ya Tuhan Allah. Dia ingat siapa dia dan siapakah keluarga, siapa Bapak Ibu dan saya, siapa jemaat Markus, siapa keluarga, siapakah aku ini, siapa keluarga, sehingga engkau membawa aku sedemikian ini, engkau menyelamatkan aku, engkau memberkati aku. Dan ayat 17 bilang, dan masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman, ayat 17, engkau berfirman juga, berjanji tentang keluarga hamba-Mu ini, tentang saya punya keluarga, kata Daud, untuk masa yang masih jauh, itu nanti dari keturunan Daud akan lahir Mesias, Kristus Yesus yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang Yahudi. Untuk keluarga hamba-Mu ini yang dalam masa yang masih jauh, dari pangkal Isai itu mengapa lahirlah Yesus Mesias, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Siapa manusia yang akan datang? Tidak lain adalah Mesias yang datang, yang akan datang ya Tuhan Allah. Apalagi ayat 18, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini. Tuhan muliakan Daud ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati Tuhan, engkau telah melakukan segala perkara yang besar. Bapak Ibu, Tuhan melakukan perkara itu buat Daud dan keluarga, perkara besar, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Tuhan tidak tutupi. Bapak Ibu dan saya, kalau kita mendapati Tuhan pilih kita, Tuhan selamatkan kita, Bapak Ibu, Tuhan akan beritahu segala hal. Tuhan akan beritahu perkara-perkara besar untuk Bapak Ibu punya keluarga dan Bapak Ibu secara pribadi. Untuk gereja ini juga, ayat 20, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Bapak Ibu mendengar, Daud mendengar, tidak ada Allah seperti Engkau. Dan bangsa manakah di bumi, ayat 21, seperti umat Israel yang Allahnya pergi membebaskan dari Mesir, lalu apa? Selamatkan mereka, berikan tempat kediaman Kanaan, negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tidak ada bangsa yang punya Allah seperti Allah Israel, yang berperang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu dikatakan di ayat 21. Lalu ayat 22, engkau yang membuat umat-Mu Israel menjadi umat. Tuhan pilih menjadi umat. Di dalamnya ada siapa? Ada Daud dan ada keluarganya. Bapak Ibu, Tuhan juga mau pilih kita. Itu karya Tuhan bagi kita. Tuhan mau pilih Bapak Ibu tadi di depan. Kamu masih ada di tangan. Meskipun kamu rusak, kamu mungkin punya kebiasaan-kebiasaan berdosa, tabiat-tabiat jalan-jalan hidupmu salah. Tapi aku mau menjadikan engkau umat untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Di sini kita belajar Tuhan Allah melakukan perkara-perkara besar, dan Tuhan beritahukan perkara besar itu kepada Daud, kepada kita semua. Bapak Ibu, inilah kebenaran pertama. Daud dipilih, diselamatkan. Umat Tuhan dipilih, diselamatkan. Tuhan beritahu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan dari keturunanmu akan lahir Mesias, Juru Selamat ini.
Dan Daud menyatakan itu dalam doanya. Sikap iman yang benar ketika dia merendahkan hati, dia bicara sama Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang melakukan perkara yang besar, bukan kami. Kami hanya kecil, kami pemberontak, kami ada di Mesir dijajah, tapi Tuhan yang pilih kami, selamatkan kami. Sikap iman yang benar, sadar siapa dia dan keluarga di hadapan Tuhan, dan bagaimana Tuhan dalam doanya dia mengakui Tuhanlah yang melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu, sikap ini harus kita lakukan dalam hidup percaya kita. Siapa kita? Apalagi Tuhan masih kacau-kacau, apalagi Tuhan sembahyang Senin Kamis, Tuhan tidak tahu tangan kanan dan tangan kiri, selalu menggelutu saja, selalu tidak pernah bersyukur. Dapat uang tidak bersyukur, uang hanya difoya-foyakan saja. Nanti terhadap uang baru mencap-mencap, salahkan orang terus. Mari nyatakan sikap iman yang benar. Duduklah, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lakukan perkara besar dalam hidupku. Tuhan sudah jaga aku, masih berikan aku kesempatan sekalipun aku masih hidup sabar, hidup dalam kekurangan-kekurangan. Tuhan, Engkau yang menjadikan aku, Engkau datang lewat Mesias, lewat Yesus untuk selamatkan kami. Engkau mau keluarga kami terpelihara. Itu sedikit aplikasi untuk kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang terakhir, ayat 23 sampai 27. Daud berdoa dan minta, Tuhan genapi, teguhkan janjimu, supaya nama akan menjadi teguh besar selama-lamanya. Sikap iman yang benar, Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan besar, dan Tuhan genapi janjimu. Bukan untuk engkau sombongkan ini, tapi supaya nama Tuhan itu dipuji, disembah. Ini sikap iman yang benar dalam doa kepada Allah. Tuhan genapi janjimu dalam doa. Keluargaku dipelihara. Kami anak-anak nanti bisa bangun bait Allah. Kami sampai, ya. Tapi semuanya bukan untuk nama kami, tapi nama Tuhan diteguhkan. Dan sekarang ya Tuhan, itu kan doa Daud. Diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini. Tuhan menggenapi janjinya buat Daud dan keluarga. Sekalipun kerajaan itu pecah, tapi janji Tuhan tetap tergenapi. Mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Dalam doa, sikap iman dalam doa, dia belajar, Tuhan genapi janji-Mu. Lalu ayat 24, mari kita baca sama-sama. Ayat 24, 1, 2, 3. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Ayat 25, sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepada-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan, Daud minta janji Tuhan digenapi. Tuhan berkati dia dan keluarganya. Dan tujuannya apa? Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Daud berdoa minta Tuhan genapi. Tuhan berkati hidup kami dan Tuhan berkati selama-lamanya. Dan lihat, ketika Tuhan, dia minta Tuhan menepi janji. Dia minta, di sini katakan, maka nama Allah akan menjadi teguh dan besar selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapati janji-janji Tuhan, lalu Bapak Ibu kemudian berubah, Bapak Ibu tidak lagi punya sikap iman yang benar, maka Bapak Ibu tidak akan diberkati selama-lamanya. Karena Tuhan kasih Bapak Ibu besar, diberkati, sebab Bapak Ibu tampilkan nama Tuhan lewat hidup. Bapak Ibu, contoh terakhir dalam khotbah kita, bangsa Israel, umat ini, mereka sudah berhasil, tapi kemudian apa? Mereka membelakangi Tuhan. Mereka dapat bait Allah, Yerusalem yang indah,
Tidak ada satu bangsa yang berani korek-korek mereka. Tapi dong kalah masuk pembuangan. Kenapa? Karena mereka tidak mau menjadi umat yang setia. Bapak Ibu, umat yang setia itu dia punya sikap hati seperti Daud. Tuhan genapi janji-Mu. Tuhan berkati kami selama-lamanya, kami dan anak-anak kami, keturunan kami. Bapak Ibu, kita masih hidup dalam kebebasan-kebebasan. Anak-anak kawin kami semudah membalik telapak tangan, yang penting ada denda. Bapak Ibu, adat tidak seperti itu. Adat itu tidak seperti itu. Saya tahu adat itu baik, bukan untuk kita, anak ini kawin. Orang tua, oh tidak bisa, itu dia punya laki apa, tidak punya apa-apa, miskin, tidak boleh kawin. Orang tua sudah menjadi Tuhan, tidak boleh. Bapak Ibu mulai ajar anak-anak baik, jadi orang tua yang baik. Tuhan jadikan satu keluarga baik, berkati satu keluarga. Kalau mau jadi keluarga baik, pergilah dekat dengan Tuhan, datang sama Tuhan. Bapak mama akan pergi ibadah KSP atau ibadah keluarga. Bapak-bapak pergi ibadah PKB. Sesibuk-sibuk yang pergi ibadah PKB, datang, duduk, dan bicara dengan Tuhan. Supaya tadi firman yang pertama, Tuhan melakukan perkara besar. Yang kedua, Tuhan genapi janjinya. Tuhan jaga keluarga kita. Dan Tuhan nama Tuhan dimuliakan. Tombol-tombol anak berhasil, tapi orang tua tidak mau jadi orang tua yang beriman, orang tua yang dekat Tuhan. Majelis-majelis mau melayani, tapi tidak mau perhatikan dan punya keluarga. Dia tidak tahu di mana main di mana, dia di mana. Kalau Tuhan mau memberkati keluargamu, engkau dan saya harus bertanggung jawab atas keluarga. Jangan jadi bapak yang berkelahi terus di luar, jadi mama yang bicara maki-maki orang. Ada masalah, bukan berdiri dan maki-maki orang. Jangan hina orang, jangan. Maka itu akan turun ke keluarga. Ada masalah, bicara baik-baik. Apakah harus berkelahi dulu? Bicara keras dulu supaya bisa masalah selesai? Tidak. Jangan. Uang tidak bisa menjadikan kita bahagia kalau sikap iman kita salah. Paulus minta maaf, Daud menjadi contoh sikap iman yang benar di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang melakukan. Aku ini kecil, aku tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan ambil aku, selamatkan aku. Tuhan jadikan aku umatnya. Yang kedua, Tuhan genapi janji-Mu. Tuhan jaga keluarga kami, jaga hidup kami. Dan Tuhan genapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Di situ ada Mesias yang dijanjikan juga. Mesias itu datang menyelamatkan kita. Bapak Ibu, sikap yang benar, sikap iman yang benar, Bapak Ibu harus tunjukkan mulai hari ini kepada Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak mau atur gereja ini, jangan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mau dengar lagi para pelayan. Nanti ada pelayan yang baru, masih muda-muda. Tuhan berkati, hargai mereka. Ya, gereja ini